Mendagri, kita sudah bisa membuat SKB 3 menteri dan sudah ditindaklanjuti oleh sekitar 180 kepala daerah membuat peraturan kepala daerah untuk PBG itu 0%, 0 rupiah bagi MBR. PBG itu dulu namanya sertifikat IMB. IMB itu izin mendirikan bangunan, sekarang adalah persetujuan bangunan dan gedung. Nah, selama ini waktunya 45 hari kalau ngurus itu. Nah, kita rubah menjadi 10 hari. Dan saya sudah laporkan tadi, contoh kita sudah meninjau pertama di Kota Tangerang, kedua di Sumedang, ketiga di Jakarta kemarin. Harusnya saya hari ini di Subang, tapi karena kami dipanggil Presiden, jadi saya tidak bisa ikut ke Subang. Yang datang ke Subang adalah Bapak Mendagri. Nah, kemarin di Jakarta itu bisa sekitar 17 menit. Ya, di Sumedang sekitar 1 jam, Tangerang juga 1 jam. Jadi luar biasa. Kita bisa menjalankan itu, menurut saya reformasi birokrasi yang luar biasa. Membuat yang lambat jadi cepat. Buktinya apa? Yang biasanya kadang-kadang bisa 2-3 bulan, 4 bulan, ternyata bisa menjadi 17 jam, 17 menit di Jakarta. Di Tangerang bisa sekitar 59 menit. Di Sumedang juga sekitar 1 jam. Jadi ini membuktikan bahwa kita ada perubahan mindset, tapi bukan hanya mindset, tapi tindakan nyata. Haknya prerogatif dari Presiden. Ya, jadi tentunya Presiden memiliki hak sesuai dengan konstitusi yang harus dihormati. Ya, dan itu tentunya para menteri ya harus siap. Dan siapapun yang di reshuffle oleh Presiden harus siap. Ya, itu adalah kewenangan penuh Presiden. Pak, ya, selamat datang di Ermo TV. Bersama saya, Saiful Zaman, kebaikan yang terorganisir akan selalu mengalahkan kejahatan. Muncul lagi respon dari para stakeholder negeri ini, salah satunya itu pengusaha yang membocorkan perilaku Marwarar Sirait yang tega bisa-bisanya membohongi pengembang kontraktor. Tapi ini nggak bisa dibilang mengejutkan. Ya, kita tahu bagaimana ucapan-ucapan arah selama ini. Jagonya omon-omon. Dalam banyak hal kita bisa lihat track recordnya. Tapi tentu kita tidak hanya membahas tentang Marwarar Sirait. Kita juga akan membahas tentang Menteri Pariwisata yang kok aneh sekali. Bahasa verbalnya ditambah bahasa tubuhnya tampak sekali tidak siap. Grogi. Tidak siap sebagai Menteri Pariwisata. Jadi ini menambah daftar panjang harapan rakyat agar Pak Prabowo melakukan reshuffle. Loh, kok masa baru aja satu kejadian harus direshuffle? Lah, kok untuk negeri ini mau main-main? Kan itu soalnya gitu. Berikan kesempatan dulu. Saya kira sudah cukup. Ini bulan ke-45 ya. April itu sudah 6 bulan ini. Dan kita juga nanti akan menagih Pak Prabowo mengingatkan bahwa beliau bilang nanti akan ada reshuffle di bulan ke-6. Ya, kita pernah dengar lah beberapa statement yang pernah disampaikan Pak Prabowo itu. Nah, langsung saja kita simak beritanya. Kapan menteri-menteri ini di reshuffle? Ya harusnya nggak 2. Yang ketiganya ada Erick Thohir, yang keempatnya ada Budi Hari, yang kelimanya ada siapa lagi dan seterusnya gitu. Cuman kalau selalu dibahas ulang-ulang nanti sahabat juga bosan kan. Dan kita sudah tahu semua. Marwarar Sirait bohongi pengembang. Oke, langsung masuk kita ke testimoni dari para pengembang ini. Pengembang di Kendari ini marah karena merasa ditipu oleh Menteri PKP Marwarar Sirait. Kita dengarkan ya. Sekarang saya merasa marah sekali, sebagaimana saya sebagai pengembang perumahan merasa ditipu
merasa dibohongi, merasa diprank oleh Menteri ARA, Menteri Kawasan Permukiman dan Perumahan, dengan pernyataannya yang terlihat di media seakan-akan kinerjanya bagus, seakan-akan programnya bagus, tapi pada kenyataannya di lapangan nol dan tidak ada sama sekali. Menteri ARA menyatakan bahwa penerbitan IMB bisa selesai dalam waktu 30 menit. Ini adalah PBG ya, dari lambat menjadi cepat, tidak sampai 1 jam, bisa 14 menit. Jadi kebijakan ini yang tadinya bayar jadi gratis, dan yang tadinya lama jadi cepat. Bohong itu semuanya. Seandainya ada bapak saya, kalau tidak pakai orang dalam, jangan harap. Karena pernyataan bapak ini, saya mengurus IMB mengikuti tahap demi tahap tanpa orang dalam, 2 bulan tidak selesai. Padahal IMB dari beberapa tahapan pertama saja, baru ke RK sudah hampir 2 bulan. Sekarang pun belum selesai. Padahal semua berkas kita sudah lengkapi. Gara-gara pernyataan bapak ini yang mengatakan IMB dipermudah, sehingga saya mengurus IMB tanpa orang dalam, akhirnya terhambat perizinan IMB saya. Karena dulu saya mengurus IMB, saya pakai orang dalam. Yang kamu banggakan itu yang program perizinan yang 1 pintu. Ya benar, memang 1 pintu. Yang permasalahannya banyak jendelanya. Jadi luar biasa ini. Ya memang pelayanan 1 pintu, tapi jendelanya banyak. Tiap jendela pada minta duit. Dan jujur lagi ya, bapak ini jujur, kalau selama ini saya pakai orang dalam. Ya karena kalau nggak pakai ordal ya nggak beres-beres. Nah, ini katanya ARA sekarang sudah bisa lebih cepat. Ternyata bohong. Jadi hati-hati ya. Hati-hati nih, ucapan itu para pemimpin itu Anda didengar, direkam, dan akan berpengaruh. Lihat tadi bahasa tubuhnya, sampai kalau ketemu, itu kan luar biasa. Itu sebuah kemarahan yang saya kira sudah ada di ubun-ubun. Ya, mau bagaimana lagi? Ini harus masuk daftar reshuffle. Ini bukan kebijakan sesuai kebutuhan, bukan kebijakan sesuai janji, tapi ini kebijakan sesuai mood. Moodnya ARA. Kan kacau kalau begitu ya. Ini apa nih? Sementara jumlah penduduknya adalah 302 juta. Artinya jumlah kebutuhan rumah ini memang harus mendapatkan akomodasi kebijakan. Selain ini adalah kebutuhan yang mendasar bagi masyarakat atas akomodasi konstitusi, tetapi juga dengan program 3 juta rumah ini, maka pemerintahan Prabowo mempunyai maksud instrumen perumahan ini adalah dijadikan untuk menjadi instrumen menurunkan atau memberantas kemiskinan. Ya, jadi intinya karena ini rekaman ya, kalau rekaman suaranya saja kurang menarik ya. Tapi intinya ini pernyataan dari Ketua Umum Real Estate Indonesia. Presiden Prabowo sudah tidak antusias lagi program 3 juta rumah. Mungkin ini dilihat dari perilaku ARA-nya. Padahal kalau Pak Prabowo Presiden sudah memberikan sebuah instruksi, ini dilanjutkan oleh para menterinya. Ini tugas para menteri, Anda sebagai pembantu Presiden, bukan bikin kebijakan baru. Nah, ini harus menjadi catatan semua ya. Makanya sulit akhirnya kemudian kita bisa percaya. Nah, siapa ARA? Ya lulusan kader PDIP, diingatkan oleh Wieti. Seperti juga Jokowi, Gibran, dan Bobi Nasution, para lulusan PDIP. Aduh, ya, dan bukan hanya ARA yang kemudian disorot oleh rakyat untuk segera diganti, tapi juga menteri-menteri yang lain. Kita lihat, jangan menunggu terlalu lama, kata Rupert Fish, untuk mengganti menteri yang tak becus. Rakyat terus melihat dan menderita. Ya karena mereka digaji oleh uang rakyat ya. Saya kira Pak Prabowo memang sudah mesti memberikan bukti. Kemarin sudah 1 orang tuh katanya mengundurkan diri, walaupun sebenarnya ya di reshuffle juga ya, Menteri Pendidikan Tinggi, Ristek. Nah, sekarang yang lain-lainnya ini yang ditunggu oleh masyarakat. Oke. Bergurunya ke Mulyono sih, jadi bohong itu sudah jadi makanan. Nah, itu dia. 10 tahun gitu. Ada pemimpin itu yang ditiru oleh bawahannya. Kapan lebih cepat lebih baik? Ini gurunya Jokowi sih, dia termasuk ternak Mulyono. Rezim full kebohongan berkelanjutan. Oh, ini harus dipangkas, tidak boleh berkelanjutan ya.
harus dipangkas. Dari hormati lah, saya juga tidak panggil Bapak. Kemudian yang kedua, karena judulnya koordinasi, saya sampaikan di forum ini bukan suasananya seperti subordinasi antara atasan bawahan. Di sini adalah punya posisinya masing-masing. Saya sampaikan kepada Pak Menteri yang terhormat, seperti suasananya subordinasi dengan kita. Ya, apalagi ke saya bilang kau gitu. Oh ya, boleh saya sampaikan. Saya sebagai rakyat juga pemilik kedaulatan di Republik Indonesia. Ya, dan kami juga sudah berkontribusi terhadap perusahaan rumah FLPP dan MBR, itu sudah bayar pajak, PPH, BPHTB, menelan juga PPN yang diberlakukan oleh pemerintah. Jadi tolong suasananya, bikin suasana yang adem lah gitu. Suasana yang sejuk, tidak seperti rapat subordinasi. Kalau Bapak dengan bawahan boleh, tapi dengan kami adalah kami diundang judulnya koordinasi. Oke, makasih Pak. Terima kasih, itu saja. Ya, saya mau tanya, yang lain ada yang merasa tertekan sama-sama saya? Coba yang merasa tertekan berdiri. Berdiri, kamu Pak? Berarti Bapak sendiri yang merasa. Saya dibilang kau kan tadi. Ya, tahu Bapak sendiri yang merasa begitu ya. Dari hormati lah, saya juga tidak panggil Bapak. Ya, silakan Pak.